Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua serta anggota KPU kini berlanjut dengan desakan pendiskualifikasian Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, DKPP memastikan pencalon Gibran yang telah ditetapkan oleh KPU sebelumnya sudah sesuai dengan konstitusi. Apakah sanksi DKPP ini akan mempengaruhi tahapan pemilu yang sedang berjalan, baik untuk Gibran dan juga tahapan pemilunya? Mengingat kurang dari 1 minggu lagi kita sudah pada tahap pencoblosan. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami sejumlah narasumber dari luar studio. Pertama, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 Patra M. Zen, kemudian Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran Fritz Edward Siregar, dan yang terakhir Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Ray, Bang Fritz, dan juga Bang Patra, apa kabar? Malam, Bung. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Malam, Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke Bang Patra terlebih dahulu. Jadi, Bang Patra, terkait dengan hasil, ya memang hasil etik karena Dewan Kehormatan, begitu ya. Artinya sudah kemudian sesuaikah dengan harapan TPDI, begitu? Karena yang saya dengar kemudian ada desakan-desakan lainnya, begitu Bang Patra? Mas Bram, ya, waktu kita ngajukan pengaduan ini 16 November loh kita ngajukan. Ya. Itu nggak ada orang yang support, banyak yang support nggak ada. Bahkan waktu persidangan itu hanya satu atau bahkan ada persidangan yang nggak ada, televisi media nggak ada. Ya. Bahkan teman-teman sendiri bilang bahwa oh udah beres kok ini. Yang namanya pendaftaran dan penetapan udah beres. Ya. Nggak ada yang melanggar. Tapi begitu kita buat akun media sosial, kita upload, langsung 600.000, 700.000 yang nonton. Okay. Maka yang mau saya bilang di sini adalah jadi DKPP ini berat loh. Oke. Ya. Bang Patra. Dan udah putusannya begini aja, ya itu sangat bagus. Ya. Oke. Nah, sekarang terkait dengan isi. Kalau dulu kita bisa berbeda pendapat, saya bisa berbeda pendapat dengan narasumber yang lain. Ya. Tapi dengan adanya putusan DKPP, kalau ditanya pendapat saya, putusan DKPP bagi kami itu membuktikan proses pendaftaran dan penetapan Gibran selaku cawapres yang dilakukan oleh KPU cacat hukum. Oke, Bang, tapi kemudian DKPP Bawaslu ini kan mengatakan bahwa sudah sesuai konstitusi, hanya kemudian memang tidak dirubah dulu PKPU-nya, tapi langsung diterima prosesnya begitu, Bang. Anda melihatnya seperti apa? Makanya kenapa dia cacat hukum dan cacat etika? Pendaftaran Gibran kan dan verifikasinya itu dilakukan sebelum peraturan KPU itu diperbaiki atau direvisi, kan itu. Nah, sekarang tinggal kita kembaliin. Sudah tahu ini ada cacat etika dan KPU ini berat loh, karena berat sampai melanggar etika 3 kali. Oke, baik. Ya? Jadi artinya dengan putusan etika ini cukup atau tidak, Bang? Untuk TPDI, Bang? Iya, saya kan mau bilang begini, kalau ditanya cukup atau nggak cukup, DKPP yang mengabulkan aja itu sudah luar biasa. Sekarang tinggal yang ditanya itu, ya, atas dasar putusan ini, mau nggak ketua KPU itu mundur? Okay. Mau nggak Gibran itu mundur? Ya, mau nggak Presiden Jokowi itu nasihati anaknya? Ternyata pencalonanmu Gibran mengandung cacat etik. Baik. Karena pendaftaran dan penetapan oleh KPU ya itu cacat etik. Baik, saya minta komentar dari Bang Fritz kalau begitu, Bang. Ya, ini sebenarnya saya mau kritik kepada CNN. CNN tidak pernah menjelaskan kenapa ketua KPU dan anggota KPU itu diberikan sanksi etik. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu, sebagai pelaksana yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagai penyelenggara pemilu itu adalah KPU. KPU itu menjalankan sumpahnya untuk menjalankan konstitusi.
dan Undang-Undang Pemilu. Dan kalau mengacu kepada Undang-Undang Pemilu, KPU itu melaksanakan pemilu sesuai jadwalnya. Dan jadwalnya adalah PKPU 3 tahun 2022. Nah, pada tanggal 13 September tahun 2023 sudah diundangkan PKPU 19. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu diputuskan pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Tapi jangan lupa kepada teman-teman sekalian, tanggal 5 sampai tanggal 30 Oktober itu adalah masa resesnya di DPR. Baik. Kemudian tanggal 23, entar dulu Bang, tanggal 23 Oktober KPU tuh mengirimkan surat kepada DPR untuk minta konsultasi. 24 Oktober kirim surat kepada Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi perubahan, melaksanakan putusan 90 tahun 2023, tapi kata Kemenkumham, Anda harus berkonsultasi dulu. Sekarang pertanyaannya adalah, bahwa di dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengesahkan dan membenarkan bahwa syarat untuk menjadi capres dan cawapres. Di dalam menjalankan tugasnya itu, kalau kita bisa melihat dilema yang dialami oleh KPU. Karena DPR reses akhirnya ini tidak bisa di-clearkan secara PKPU-nya begitu ya. Tidak ada waktu kemudian untuk berkonsultasi dengan DPR. Sekarang pertanyaannya kepada DPR dan juga kepada Bang Patra. Pernah nggak Bang Patra di dalam sidang DKPP memanggil anggota DPR? Kenapa anggota DPR tidak mau ataupun tidak menerima permohonan daripada KPU untuk melaksanakan konsultasi PKPU 19 tahun 2023. Jadi di dalam momen itu ada kesempatan bagi KPU untuk melakukan konsultasi, Bang. MK, Bang Patra, silakan. Ya, itu 16 Oktober. Ya. Semestinya kalau KPU-nya profesional dan tunduk patuh pada hari itu juga atau besoknya itu sudah minta kepada DPR, RDP. Maka Bang, dalam persidangan DPR itu dalam masa reses, Bang. Di dalam masa reses itulah kemudian mereka mengirimkan surat. DPR dapat dilakukan bahkan dengan Zoom boleh. Baik. Bang Matra, ditahan dulu. Makanya ketika diminta itu cuma sehari aja kok. Yang dimasalahkan itu adalah kenapa KPU sampai 7 hari baru mengirimkan permohonan RDP. Baik. Abang ditahan dulu. Saya minta tanggapan dari Bang Rey kalau begitu. Tetapi kan Bang tidak Patra, mengatakan bahwa peraturan putusan MK itu tidaknya benar, Bang. Itu kan berdasarkan putusan MK. Sekarang saya tanya sama Bang Fritz, pada waktu Gibran mendaftar dan verifikasi yang digunakan peraturan KPU nomor berapa? Sekarang kita bertanya, apakah putusan 90 tahun 2023? Baik. Kita tidak masuk ke yang terlalu teknis karena memang sudah lewat Bapak-bapak. Saya ke Bang Rey kalau begitu, Bang Rey. Peraturan nomor 19. Saya minta komentar Anda, Bang Rey. Ketika hasilnya adalah pelanggaran kode etik, apakah ini kemudian langsung saja berpengaruh tidak pada pemilu yang kurang dari 1 minggu lagi nih, Bang Rey? Ya, kalau pengaruh dalam pengertian tahapan berhenti, ya tentu tidak. Ya. Tapi kalau berpengaruh dalam pengertian kesan pandangan publik bahwa pilpres yang sekarang ini adalah pilpres yang terburuk sepanjang sejarah reformasi, saya kira sulit untuk dihindarkan dengan berbagai pelanggaran yang etik, ya. Apalagi sekarang ketua KPU-nya sudah diputus pelanggar kode etik sampai 3 kali, dan ini pelanggaran terberat terakhir katanya. Meskipun saya nggak tahu apa benar-benar akan terakhir, sebab boleh jadi nanti terakhir pertama, terakhir kedua, terakhir ketiga akan ada lagi kelas yang begitu gitu ya. Nah biasanya begitu tuh. Ada terakhir pertama, terakhir kedua ya. Oleh karena itu menurut saya pendekatannya mestinya bukan lagi pendekatan aturan ya. Kalau kita pendekatan aturan yang begini-begini. Nah oleh karena itu kita harus mendekatinya dari soal moral etik. Nah pilihan moralnya itu kan memang ada 2 ya. Pertama ya yang bersangkutan yang terkena objek dari putusan ini ya menyatakan mengundurkan diri karena udah berulang-ulang menyatakan melakukan tindakan pelanggaran etik. Nah yang kedua adalah ya tentu seperti disebut oleh Muhammadiyah ya
mungkin orang yang disebut menikmati hasil-hasil dari ketentuan-ketentuan yang bersifat pelanggaran etik dalam prosesnya itu tahu diri gitu ya, misalnya dengan mengundurkan diri gitu, supaya polemiknya nggak terlalu berkepanjangan. Itu satu. Tapi bagi saya sih ini membuka peluang untuk masuk ke peradilan berikut, yaitu ya mencari tahu secara hukum apakah putusan ini dengan sendirinya berimplikasi terhadap PKPU yang sudah dibuat oleh KPU. Baik. Oke, Bang. Nah, saya tanyakan ke Bang saya Patra kalau begini begitu. ya, Bung Fritz, maupun sebentar dulu, Bung Fritz ataupun Bung seingat saya begini, apakah ini termasuk dari RDPU dengan KPU, di mana KPU-nya nggak hadir setelah dipanggil oleh Komisi 2 dan KPU-nya rame-rame saat itu keluar negeri gitu. Nah, apakah PKPU ini yang dibahas atau PKPU yang lain itu saya agak lupa. Gitu. Oke, baik. Oke, saya ke Bang Patra kalau begitu. Jadi Bang Patra, ketika celah hukumnya Bang Rey tadi sebutkan tentu ada begitu untuk kemudian mengajukan gugatan berikutnya, akankah itu dilakukan oleh TPDI, Bang? Kita ada dua pendapat. Kalau saya kan, ya mana yang bagus, ya kan sebagai advokat saya mau-mau aja, nggak ada masalah. Tapi sudah direncanakan oleh TPDI, Bang? Tapi yang pokok di sini, ya. Tapi sudah direncanakannkah untuk kemudian gugatan berikutnya mungkin untuk mengajukan ke peradilan lain begitu? Kalau secara rentang waktu nggak dimungkinkan mengajukan pembatalan ke PT UN, nggak mungkin. Pemeriksaan dismisal, pemeriksaan bukti, nggak mungkin. Makanya gini aja lah ya. Sekarang ini sudah tidak usah didebatkan lagi. Ya, kalau kemarin sebelum DKPP ini memutus masih bisa kita debat. Sekarang adalah putusan DKPP bagi kami membuktikan proses pendaftaran dan penetapan Gibran selaku cawapres yang dilakukan oleh KPU mengandung cacat hukum. Oke. Ya, baik. itu sudah terbukti. Oke. Ya, sekarang saya setuju dengan seruan itu. Kalau memang ada etika terlalu berat, beban ketua digantikan, bagus itu Agus Melas, bagus kok itu, gantikan PLT, kan sekarang musim PLT. Ya. Oke, PLT Bang Patra, ketua baik. bagus itu. Poinnya kami Ya, sudah kan? dapat, Bang Patra. Oke. Saya akan tanyakan kalau begitu, ketika masalah hukumnya kita harus move on dari sana karena putusannya sudah ada, saya akan tanyakan ke Bang Fritz tentunya, apakah kemudian desakan moral apalagi ke cawapres Anda untuk bisa mundur atau melalui Pak Jokowi begitu akan dilakukan? Tapi jangan langsung dijawab, Bang Fritz, karena kami akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber yaitu Bang Patra, Bang Fritz dan juga Bang Rey. Tapi sebelum saya ke para narasumber, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Bushro Muqaddas terkait dengan masalah dan polemik ini. Kita dengarkan bersama. Bagaimana ada satu tekanan massal supaya Presiden Jokowi mempertimbangkan dengan seksama, yaitu agar anaknya yang walaupun sudah jadi cawapres resmi, calon cawapres, paslon cawapres, tapi dengan putusan DKPP itu cacat secara etik dan moral sekaligus. Sebaiknya dipertimbangkan untuk memerintahkan mundur sebagai presiden. Baik, saya akan ke Bang Fritz terlebih dahulu. Bang Fritz, tadi kalau kita di segmen sebelumnya mengatakan ya soal hukum kita sudah move on lah dari itu. Sekarang desakan moral apalagi kemudian dari Muhammadiyah sudah disuarakan, dari banyak pihak juga disuarakan. Apakah itu nanti akan juga menjadi pertimbangan dan mempengaruhi dari TKN begitu, Bang Fritz? Ya, pertama-tama kami itu menolak untuk mengatakan bahwa adanya kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Kalau kita mengacu, Bang, kepada pemilu tahun 2019, ada 374 kasus di DKPP, di mana 189-nya KPU, 89-nya Bawaslu. Dan kalau kita belajar juga kepada kasus-kasus DKPP pada tahun 2019, ada anggota KPU yang ketangkap, ada anggota KPU yang kemudian diberhentikan, adanya ketua KPU yang juga diberhentikan.
Tapi apakah pernah kita bertanya, apakah 2019 pemilunya kita dilegitimasi atau Oke. kita ragukan hasil dari pemilunya? Maksud saya, Bang, bahwa dinamika-dinamika dalam proses etika, persoalan hukum, itu adalah dinamika-dinamika yang terjadi dalam proses pemilu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang itu tidak pernah terjadi di masa lalu. Tapi kan kemudian kembali bahwa Undang-Undang Pemilu sudah menyediakan ada jalur pelanggaran pidana, ada jalur pelanggaran etika, ada jalur pelanggaran administrasi, dan sebuah aturan, sebuah putusan, sebuah keputusan tetap sah di mata hukum sampai dengan dibatalkan. Bang Frits. Jadi di dalam konteks itu, bahwa selama putusan dan keputusan KPU tersebut merupakan sebuah keputusan yang sah, itu tetap merupakan sebuah keputusan yang sah, Bang. Oke, artinya dengan Jadi, logika itu kalau- bisa berarti tidak dibantah. mempengaruhi pada Jadi, TKN kalau begitu yang ya, bertanya- Bang Frits ya? 2019 Bahwa kita Pasangan selama ini, Bang, capres kita dan masih Bang Patra, memiliki ditahan punya terlebih dahulu. waktu sampai 10 Februari untuk masa kampanye, Bang. Kita berjuang habis-habisan untuk dapat bisa meyakinkan masyarakat mengenai visi misi program yang akan Baik, dibawa oleh oke. Prabowo Gibran. Kita fokus ke arah situ, Bang, sebagai Oke. TKN. Oke, Bang Frits. Saya ke Bang Patra. Tadi Anda menyampaikan apa, Bang? Ya itu kan ada masalah, ada 300 lebih 2019 benar, tapi nggak bisa diterapkan dalam kasus cacat etik MK dan cacat etik KPU. Kenapa? Karena pada 2019 pasangan cawapres itu nggak ada masalah semua. Jokowi nggak ada masalah, ya kan? Lalu Prabowo, Sandi nggak ada masalah. Itu jangan dibandingkan itu. Sekarang Tetapi adanya cawapres untuk mengatakan karena putusan DKPP KPU-nya itu selalu nubruk. ada di dalam proses pemilu kita, Bang. Oke. nubruk hukum. Iya kan? Nah, itu kalau sekarang. Oke, Bang Frits, Ya silakan. kan? Ya. Bang Rey, silakan Bang Rey. Oh enggak. Apa ini? Saya ke Bang Frits dulu. Anda mengatakan, jadi tadi Bang Patra mengatakan jangan dibandingkan karena 2019 paslonnya tidak ada yang bermasalah secara etika begitu paling tidak. Anda menanggapinya seperti apa dari TKN? Iya. Paslon mana yang bermasalah secara etika, Bang? Lah. Iya kan? Tidak ada putusan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ataupun Mas Gibran itu dikenakan pelanggaran etika. Kemudian kalau misalnya Bang Patra bilang adanya persoalan etika, Bang Patra harusnya ngomong 9 hakim MK itu kena pelanggaran etika. Dan kalau Bang Patra juga mengatakan bahwa dia punya pencalonannya Mas Gibran terkena oleh hakim yang kena etika, Bang Patra juga harus menjelaskan Prof Eni kena etika, Yang Mulia Daniel Yusmik kenanya etika, Manahan Sitompul kena etika, Guntur Hamzah kenanya etika, Yang Mulia Anwar Usman kena etika. Itu kan persoalannya bahwa itulah demokrasi, itulah Oke. aturan hukum yang kita berikan. Oke, poinnya Bang Frits, kami tangkap mekanisme Bang yang Frits. terjadi. Oke, baik, saya ke Bang Rey kalau begitu. Jadi Bang Rey, Siap. ketika kita bicara soal etika, koridornya adalah moral begitu. Artinya ketika penyelenggaranya yang terkena, itu memang sudah terputus di sana dan tidak kemudian ke calonnya begitu. Apakah logika itu yang kita bisa pakai begitu, Bang Rey? Ya, ini butuh kesadaran lebih dari sekedar taat pada aturan, tapi juga taat pada moralitas, taat pada adab gitu. Dan taat pada adab itu ya tentu tidak diukur dari aturan-aturan yang berlaku, diukur dari soal kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Misalnya dengan pertanyaan, apakah saya akan mengambil keuntungan dari sebuah produk hukum yang dari prosesnya itu dinyatakan melanggar aturan berat atau melanggar etika berat? Itu pertanyaan yang bersifat nurani, itu bukan pertanyaan hukum. Apakah saya akan mengambil keuntungan dari sebuah aturan yang dinyatakan prosesnya dibuat melalui pelanggaran etika berat? Nah, itu terserah. Kalau ada orang yang merasa yang penting aturannya itu masih boleh-boleh aja, aku mempaatinya terserah. Gitu kan. Dan standar moralnya ada di situ gitu. Tapi kalau ada orang yang merasa bahwa nggak bisa dong, kalau prosesnya tidak tepat, ya itu aturan harus diabaikan. Oke. Karena prosesnya diambil melalui mekanisme yang dibuktikan prosesnya itu melalui pelanggaran etik berat. Jadi aturannya tetap berlaku, ada, eksis, tapi diabaikan karena itu produk hukum yang dibuat melalui
pelanggaran etika berat. Nah, ini soal kesadaran etik. Nah, persoalan kita adalah kita di mana sekarang? Kita punya kesadaran etik itu, atau kita merasa yang penting itu adalah aturan-aturan, etik-etik itu biarkanlah urusannya Rairang Putih misalnya begitu ya. Terserah. Oke. Kalau begitu saya tanyakan lagi kepada Anda, Bang Rey. Jadi artinya akankah, ya kalau tadi saya menanyakan apakah berpengaruh pada tahapan atau secara hukum begitu ya, bagaimana kemudian ini juga akan secara politik berdampak begitu? Anda sebagai analis politik, saya minta analisanya seperti apa kemudian, Bang Rey? Iya, kita kan udah sampai pada 10 hari, di mana tingkat keterpilihan paslon-paslon ini sudah hampir mencapai sekitar 80%. Artinya hanya sekitar 15% yang mungkin masih bolak-balik pilihannya gitu. Nah, kalau melihat realitas itu, kalaupun ada, menurut saya nggak terlalu tinggi kepada para pilihan, karena pemilihnya udah terbentuk kok sekarang ini gitu, terbentuk dengan semua kekurangan kelebihan. Ya, dan juga cap-cap yang telah disampaikan itu mungkin akan sulit memindahkan mereka dari satu paslon ke paslon yang lain gitu ya. Itu satu segi hal. Tapi mungkin yang perlu dilihat itu adalah undecided voters-nya. Apakah undecided voter-nya itu akan berarah ke arah mana? Ya saya kira tentu pertimbangan-pertimbangan moral ini salah satu yang akan menjadi acuan mereka. Dan ditambah tentu saja hal-hal yang lain. Nah, itu yang kita lihat, itu punya potensi akan membuat undecided voter untuk berpikir ya lebih keras lagi, apakah misalnya menjatuhkan pilihan kepada mereka yang dianggap memiliki kedekatan terhadap proses-proses yang melanggar etik gitu loh kira-kira. Baik. Oke. Saya ke Bang Frits. Kalau begitu terakhir, Bang Frits, singkat saja. Jadi kalau Anda tadi mengatakan akan fokus pada pemenangan paling nggak 7 hari terakhir ini, Bang Frits, artinya isu seperti ini akan juga menjadi prioritas atau mitigasi tidak dari TKN Prabowo Gibran begitu? Ya, kalau kami sadar bahwa ada gerakan-gerakan di luar sana, adanya kampanye-kampanye hitam, adanya kampanye-kampanyenya negatif yang ditujukan kepada kami sebagai paslon 2. Tetapi dalam rangka untuk menuju 14 Februari tahun 2024, yang kami lakukan dan fokuskan adalah menyampaikan visi misi kepada para warga negara Indonesia seperti apa yang kami bawa. Kami fokus ke arah sana, Bang, dalam rangka untuk bisa memastikan masyarakat itu tahu bagaimana visi misi mengenai makan siang susu gratis menuju Indonesia Maju 2045, itu yang kami fokuskan di dalam hari-hari yang akan kami lewati dan terutama dalam masa kampanye yang tidak lama lagi. Baik. Oke, terakhir saya ke Bang Patra. Jadi Bang Patra, ketika hari ini desakannya pada gerakan moral dan sudah banyak disuarakan, artinya TPDI akan juga mengambil langkah itu, Bang? Saya mau nanya aja dah, nanti titip juga pesan ya, Bang Frits. Coba ditanyakanlah ya, apa ya Gibran mau mundur? Jangan-jangan timnya yang nggak mau Gibran mundur. Gibrannya mau mundur ini. Bang, ini terlalu berapa spekulasi. Kan tetap pencalonan tetap sah, Bang. PKP. Kan kalau kita mengajukan putusan 90 sudah ada. Nah, oleh karena itu saya hanya cuma satu aja loh, ya. Saya cuma satu. KPU berusaha jujur aja, mungkin bisa orang tidak percaya. Apalagi ketua KPU-nya ya punya catatan melanggar etik 3 kali. Itu loh catatannya. Itu yang disebut masyarakat itu turun bisa kepercayaan terhadap hasil pemilu. Itu yang mau kita jaga. Oke, artinya TPDI akan melakukan langkah moral seperti yang sudah dilakukan banyak instrumen lain begitu, Kita Bang Patra? hari ini sudah kirim surat ke KPU, ke Bawaslu, dan ke DKPP. Juga kita tembuskan ke Presiden, Ketua DPR RI, Ketua MPR, dan juga Ketua KPU hari ini. Untuk apa? Untuk minta supaya ya kita semua menjamin bahwa pemilu ini jurdil. Oke. Salah satunya adalah minta ketua KPU yang sudah melanggar etik 3 kali mundur. Baik. Oke, tentu itu harapan kita semua bahwa pemilu akan berlangsung jurdil dan juga tetap menjaga marwah dan tetap kita percaya semua hasilnya nanti. Baik, terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Bang Patra, kemudian Bang Zain, dan juga Bang Rey Rangkuti telah bergabung sama kami. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Bang Patra, Bang Rey, see you ya.